Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firmansyah dengan NIM 2205020067, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai paradigma administrasi negara. Oke, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Jadi di sini ada pengertian administrasi. Jadi pengertian administrasi ini terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad dan ministrer, yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Dalam perubahannya, administration kata benda menjadi administrativus kata sifat. Dan secara terminologi, administrasi itu adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jadi dari pengertian di atas ini, terminologi secara substansial mengandung arti keteraturan dan pengaturan. Selanjutnya, pengertian paradigma. Jadi paradigma ini adalah standar suatu disiplin ilmu yang dilihat dari fokus dan lokusnya. Fokus ini mempersoalkan apa kajian atau what of the field atau cara bagaimana memecahkan solution sebuah masalah. Sedangkan lokus ini mempersoalkan di mana lokasi atau where of the field atau medan penerapan suatu ilmu pengetahuan. Jadi pengertian paradigma ini dijelaskan oleh Robert T. Golembiewski dalam Inu Kencana Syafi'i 1999.228. Lalu selanjutnya ada paradigma administrasi negara. Administrasi publik sebagai disiplin telah melewati perkembangan yang kompleks. Literatur menjelaskan rangkaian perkembangan administrasi publik ini dari pergeseran paradigma. Dan berdasarkan lini masa perkembangannya, paradigma ketatanegaraan berkembang pesat, bahkan sangat pesat ya. Paradigma administrasi negara telah berubah dan maju tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia ya, terutama di negara-negara maju di dunia. Jadi Nicholas Henry 2004 mengidentifikasi 5 paradigma dalam administrasi negara. Itu sebagai berikut ya, kita jelaskan di slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke paradigma pertama, yaitu dikotomi politik administrasi ya. 1900 sampai 1926. Periode ini ditandai oleh terbitnya buku Frank J. Goodnow 1900 dan Leonard D. White 1926. Dalam bukunya Politics and Administration, Goodnow menegaskan bahwa ada dua fungsi negara beserta organ-organnya, yaitu politik dan administrasi. Politik bertalian dengan kebijakan-kebijakan atau ekspresi dari kehendak negara. Sedangkan administrasi ini bertalian dengan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Sebelum terbit buku Goodnow, telah ada karya tulis dari Woodrow Wilson mengenai hal yang serupa. Menurut Wilson, kesetiaan yang mendalam terhadap kebijakan yang dijalankan hanya dapat dijamin apabila 6 administrasi dikeluarkan dari politik. Menurut Wilson, bidang administrasi adalah salah satu bidang bisnis. Administrasi terletak di luar bidang politik. Masalah-masalah administrasi bukanlah masalah-masalah politik. Dengan pemisahan ini, administrasi publik dapat bertindak bebas nilai atau value free. Penekanan paradigma pertama adalah lokus, yaitu di mana administrasi publik harus berada. Jadi juga dalam pandangan Goodnow ini dan pengikutnya, administrasi publik harus berlokus di birokrasi pemerintah, tetapi tidak dipersoalkan apa fokusnya tadi. Oke. Kita lanjut paradigma 2, prinsip-prinsip administrasi 1927 sampai 1937. Periode ini merupakan titik puncak administrasi publik. Teoritisi administrasi publik mendapat pengakuan bukan hanya dalam pemerintahan tapi juga dalam industri selama periode ini 1930 sampai awal 1940 ya. Paradigma 2 ini terutama berkenaan dengan fokus administrasi publik.
yakni keahlian esensial dalam bentuk prinsip-prinsip administrasi. Lokus administrasi publik tidak menjadi persoalan karena dianggap bahwa prinsip administrasi berlaku di semua setting administrasi, yakni organisasi publik maupun privat, tanpa ada batasan kultural. Prinsip-prinsip administrasi diajukan oleh Gulick dan Arwick, orang-orang kepercayaan Presiden Franklin Delano Roosevelt. 7 prinsip dikenal dengan akronim POST-CORP, itu singkatan dari planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Pada 1947 terbit buku Herbert Simon berjudul Administrasi Behavior. Buku ini menguraikan tentang proses pengambilan keputusan dalam organisasi administratif. Menurut Simon juga, individu-individu secara aktual memilih alternatif yang memuaskan, bukan alternatif terbaik. Simon menamakan proses ini sebagai pemuasan ya, dan berkesimpulan bahwa pembuatan keputusan lebih merefleksikan rasionalitas terbatas. Individu memanipulasi premis-premis keputusan dan berdasarkan pertimbangan nilai, keyakinan, norma yang datang dari organisasi maupun dari luar organisasi. Simon mengatakan bahwa politik dan administrasi ini tidak pernah bisa dipisahkan. Pada 1948 terbit buku karya Waldo berjudul The Administrative State, A Study of Political Theory of American Public Administration. Buku ini merupakan disertasi Waldo pada Yale University di tahun 1942 dengan judul Theoretical Aspect of American Literature of Public Administration. Buku Waldo ini dengan tegas membantah literatur ortodoksi. Menurut Waldo, doktrin administrasi publik adalah teori politik. Waldo juga menyatakan bahwa administrasi publik adalah produk dari kondisi material dan ideologis. Kalau hukum konstitusi berubah, maka administrasi publik juga berubah. Pada periode 1938 sampai 1950 tersebut terjadi pertentangan antara anggapan mengenai value free dan value laden politik dari administrasi publik. Dan dalam praktik yang dominan adalah value laden politik. John M. Gause menyatakan bahwa teori administrasi publik sebenarnya juga teori politik. Begitu. Lalu kita lanjutkan paradigma 3 di slide selanjutnya. Oke, paradigma 3, administrasi publik sebagai ilmu politik 1950 sampai 1970. Periode ini dianggap sebagai upaya untuk meninjau kembali ya, jadi peninjauan kembali segala jalinan konseptual antara administrasi publik dan politik. Studi administrasi publik ditandai oleh ketiadaan kerangka kerja intelektual. Bahkan administrasi publik dianggap sebagai bidang studi yang mengalami kemerosotan spiral. Antara tahun 1960 sampai 1970 hanya 4%. Bayangkan, hanya 4% dari seluruh artikel pada 5 jurnal ilmu politik terkemuka yang menyangkut administrasi publik ya. Jadi mengalami kemerosotan spiral yang begitulah tadi. Hal yang menyedihkan adalah pada 1962 administrasi publik tidak dimasukkan sebagai sub bidang ilmu politik dalam laporan American Political Science Association. Pada 1960-an ada usaha serius dari Comparative Administration Group atau CAG untuk memperbaiki landasan epistemologi administrasi publik. Kelompok ini mendapat dukungan dana dari Ford Foundation. Figur terkemuka dari kelompok ini adalah Fred Weyrich. Administrasi publik lintas budaya sebagai pendekatan komparatif mencerminkan pendekatan baru dari administrasi publik pada periode tersebut. Tetapi CAG ini menghadapi dilema intelektual bagi Amerika. Administrasi publik adalah berorientasi praktis, sedangkan administrasi publik
komparatif berorientasi teori building untuk kepentingan pengetahuan. Pada 1971, Ford Foundation menghentikan dukungan finansialnya kepada CAG. Lalu kita masuk ke paradigma 4, yaitu administrasi publik sebagai ilmu administrasi 1956 sampai 1970. Paradigma 4 ini terjadi hampir bersamaan waktunya dengan berlakunya paradigma ketiga. Jadi hampir bersamaan ya. Melihat posisi sebagai warga kelas 2 dalam ilmu politik, maka tokoh administrasi publik mulai mencari alternatif lain untuk menjadikan administrasi sebagai ilmu. Opsi manajemen atau kadangkala disebut administrasi atau manajemen umum merupakan alternatif yang sehat bagi sejumlah besar sarjana administrasi publik. Sebagai suatu paradigma, manajemen menyediakan suatu fokus, bukan lokus. Lalu juga manajemen menyediakan teknik-teknik yang membutuhkan keahlian dan spesialisasi. Tetapi dalam setting kelembagaan, apa keahlian itu harus diterapkan? Tidak diidentifikasi. Seperti dalam paradigma 2, administrasi adalah administrasi dimanapun ia ditemukan. Pada paradigma 4 ini, administrasi publik kehilangan identitas dan keunikannya dalam konteks manajemen yang luas. Dan pada 1956 dibentuklah sebuah jurnal penting, Administrative Science Quarterly. Jadi berdasarkan premis bahwa pembedaan antara administrasi publik, privat, dan non-profit adalah sesuatu yang keliru. Administrasi adalah administrasi figur. Jadi figur dominan dalam periode ini adalah Edward Roosevelt dan John D. Millett. Oke, kita masuk terakhir ada paradigma 5, administrasi publik sebagai administrasi publik 1970 sampai sekarang. Jadi akademik maupun praktisi administrasi publik terus meningkatkan kepercayaan diri pada administrasi publik di penghujung tahun 1960-an. Pada 1970 berlangsung pemisahan administrasi publik dari manajemen maupun ilmu politik. Later Gulick menulis artikel berjudul Public Administration as Neither Management nor Political Science. Pada 1970 dibentuk The National Association of School of Public Affairs and Administration atau disingkat NASPA. Keanggotaan NASPA terdiri dari sekolah tinggi dari universitas yang mempunyai program mayor administrasi publik. Pembentukan NASPA ini tidak hanya menandai perkembangan administrasi publik, melainkan pula menunjukkan kepercayaan diri administrasi publik dengan terbentuknya NASPA ini ya. Administrasi publik lalu diakui sebagai suatu bidang ilmu tersendiri. Jadi NASPA memberikan akreditasi kepada ratusan universitas dan sekolah tinggi. Dan sejak 1970 administrasi publik juga diakui sebagai suatu bidang ilmu. Lokusnya adalah pada masalah-masalah publik dan kepentingan publik. Sedangkan fokusnya adalah teori organisasi, ilmu manajemen, dan kebijakan publik serta political economy. Oke. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai paradigma administrasi ini ya. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.